Okay, so we'll start from the first sentence. Kali ini saya pakai bahasa Indonesia saja ya, karena ada yang WA saya, Bu, saya tidak paham dengan penjelasan yang di YouTube. Nah, sekarang pakai bahasa Indonesia saja, berharap semuanya paham. Kita akan mulai dari boundaries. Jadi, ketika kita menganalisis kalimat, itu kita perlu memberi boundaries hanya untuk memudahkan kita dalam menganalisis. Ada sentence boundary, clause boundary, dan phrase boundary. Kalau kita lihat di kalimat yang pertama ini kan satu kalimat hanya terdiri dari satu klausa. Jadi yang perlu kita beri adalah sentence boundary, garisnya 3 di depan dan di belakang kalimat. Lalu kita tidak perlu memberi clause boundary since it consists of one clause only. Nah, karena tidak perlu clause boundary berarti kita hanya perlu memberi phrase boundary. Lalu di mana kita memberi phrase boundary? Jadi satu phrase itu dia mempunyai satu grammatical rule. Grammatical rule itu artinya dia nanti akan berfungsi sebagai subjeknya, sebagai verbnya, sebagai objeknya, sebagai adverbnya ketika kita membahas function. Oke, kalau kita lihat di kalimat pertama ini ada Inspector Mills, subjeknya, verbnya adalah will question, lalu the prisoner ini objek dari will question, and then first ini phrase sendiri, karena jadi first ini bukan bagian dari the prisoner's first ya. Lalu setelah selesai membuat boundary, kita akan melabeli word class-nya. Inspector karena ini gelar kita kasih noun, Mills ini juga noun, will auxiliary, question verb, the article, prisoner noun, first-nya adverb. Sudah selesai di word, kita naik ke phrase. Inspector Mills, nominal phrase, will question, verbal phrase, the prisoners, nominal phrase, first, adverb phrase karena adverbnya adverb. Ini sudah word, ini phrase. Jadi kita selesai sampai di sini. Minggu depan kalau kita membahas tentang clause ini naik karena dia terdiri hanya satu clause, berarti dia akan sampai sini. Kita beri di sini main clause. Selesai. Kita menganalisis kalimat, formal syntactic analysis. But now sampai di sini saja, sampai phrase dulu. Lalu nomor 2, those two paintings by Salvador Dali are for sale. Sentence boundary, depan dan belakang. Lalu phrase boundary-nya ada, kalau saya lihat dari tugas-tugas yang Anda kumpulkan, kebanyakan Anda memisahkan antara those two paintings dengan by Salvador Dali, padahal by Salvador Dali ini kan post modifier dari paintings. Jadi seharusnya boundary-nya di sini karena subjeknya adalah those two paintings by Salvador Dali, lalu verbnya a, lalu ada complement for sale. Kita beri word class labelnya, those ini pronoun, demonstrative pronoun ya, two juga pronoun, numerals, paintings, noun, by-nya preposition, Salvador Dali noun, are itu verb, for-nya preposition, sale-nya noun. Kita mulai dari yang for sale ya, karena dia agak prepositional phrase itu kan sedikit agak banyak peritilannya. Sale-nya ini, jadi sebelum Anda menggabungkan for sale ini menjadi satu prepositional phrase, sale ini harus selesai dulu sebagai nominal phrase. Lalu bersama ini menjadi prepositional phrase. Are menjadi verbal phrase. Nah, those two paintings by Salvador Dali ini juga ini nominal phrase. Bersama ini menjadi
prepositional phrase. Jadi kita sudah selesai untuk post modifier dari paintings. Bisa langsung kita satukan ini menjadi nominal phrase. Itu yang nomor 2. Quote number 3. That cute little girl has been writing letters all afternoon. Sentence boundary depan belakang. Lalu kita beri phrase boundary-nya. Subjeknya adalah that cute little girl. Berarti phrase boundary-nya di sini. Lalu has been writing, phrase boundary, letters, and all afternoon. Sorry. Nah, that ini pronoun. Cute adjective, little juga adjective, girl noun, has auxiliary, been auxiliary, writing verb, letters noun, all pronoun ya karena dia quantifier. Lalu afternoon, nah tadi yang banyak Anda kerjakan itu afternoon ini Anda tulis sebagai adverb, padahal kalau quantifier itu kan dia tidak pernah menjelaskan adverb. Jadi all itu selalu diikuti oleh noun di belakangnya. Jadi afternoon ini bukan adverb tapi noun. Sudah tidak ada yang bertingkat-tingkat sepertinya seperti prepositional phrase, jadi bisa langsung kita satukan. All afternoon ini nominal phrase, letters juga nominal phrase, has been writing verbal phrase, that cute little girl, little menjelaskan girl, cute juga menjelaskan girl, berarti bisa langsung ke sini. Ini adalah nominal phrase. Selesai. Nomor 3. Go on number 4. All these documents have been examined by Dr. Klutzbaum. Kita beri sentence boundary. Phrase boundary-nya adalah all these documents 1 have been examined lalu by Dr. Klutzbaum. All pronoun quantifier ya, this-nya juga pronoun, demonstrative pronoun, documents ini noun, have auxiliary, been auxiliary, document examine ini verb, by-nya preposition, Dr. Klutzbaum noun. Kita selesaikan yang by Dr. Klutzbaum dulu karena dia nanti bertingkat. Ini selesaikan sebagai nominal phrase bersama by menjadi prepositional phrase. Lalu have been examined verbal phrase, all these documents nominal phrase. Selesai untuk nomor 4. Lanjut nomor 5. Within 2 minutes our team scored. Kita beri sentence boundary depan belakang. Phrase boundary-nya adalah within 2 minutes our team dan scored. Within ini preposition. Kalau Anda yang tidak tahu, cek kamusnya ya. Numerous atau pronoun. Lalu minutes ini noun, hour possessive pronoun, teamnya noun, scored-nya verb. Within 2 minutes nominal phrase tambah within menjadi prepositional phrase, our team nominal phrase, scored verbal phrase. Selesai untuk nomor 5. Selanjutnya number 6. Sentence boundary depan belakang. My favorite science class is only offered on third period. My favorite science class subject is only offered, lalu ada on third period. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan adalah kata only di tengah-tengah verbal phrase. Jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa verbal phrase itu hanya terdiri dari auxiliary dan verb, infinitive dan partikel. Jadi tidak ada tambahan apapun dalam verbal phrase. Ketika di sini ada only yang adalah adverb, maka dia akan berdiri sendiri menjadi adverbial phrase. Jadi adverb itu memang sering disisipkan dalam verbs in passive voice ya.
Lalu kita beri word class label dulu. My ini adalah pronoun, favorite adjective, science noun, class juga noun, is auxiliary, overt verb, on-nya preposition, third-nya pronoun, numeral, period-nya noun. Kita selesaikan yang on third period dulu. Third period nominal phrase, tambah ini menjadi prepositional phrase. Lalu is overt, verbal phrase. Only-nya sendiri ya, tidak tergabung menjadi verbal phrase. Nah, kita lihat di sini apakah kita perlu menyendirikan favorite dan science-nya. Ini kita lihat bahwa science menjelaskan kelas, favorite juga menjelaskan kelas, berarti bisa langsung kita satukan. Ini adalah nominal phrase. Itu nomor 6. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7 ini mungkin yang paling membingungkan ya, karena ada nominal phrase yang cukup panjang di sini. Kita beri boundary. Jadi subjeknya adalah one of Brazil's most valuable asset. Lalu ada is sebagai verbnya, ada it stands covering of rainforest sebagai komplement dari linking verb is. One ini adalah pronoun, of-nya preposition, Brazilnya noun, s-nya ini genitive. Lalu most itu adverb ya, karena dia menjelaskan valuable. Valuable-nya adjective, yang bisa menjelaskan adjective kan adverb. Asetnya noun, is-nya verb, it's itu juga pronoun, lalu dance itu adjective, covering-nya noun, bentuknya gerund. Ini preposition, ini noun. Oke, sudah selesai di word class. Kita mulai dari yang depan ya, karena depan ini cukup kompleks. Ada one of Brazil's most valuable assets. Kalau dari kesemuanya, headword-nya adalah asset. Headword-nya adalah one. Jadi one ini akan kita kerjakan nanti paling akhir. Lalu kita selesaikan most valuable assetnya dulu. Ada most yang menjelaskan valuable, dan most ini tidak menjelaskan aset. Jadi most valuable ini kita selesaikan dulu sebagai adjectival phrase. Lalu Brazil ini nominal phrase bergabung dengan genitive menjadi genitive phrase. Oke, jadi nominal phrase yang depan ini kita selesaikan yang Brazil's most valuable asset dulu, baru kita gabungkan dengan of, baru dengan one, karena headwordnya adalah ini one. Jadi headword itu kita kerjakan terakhir. Sudah. Lalu most valuable asset, Brazil most valuable asset ini adalah nominal phrase. Jadi sebelum bergabung dengan one of, headword dari Brazil's most valuable asset ini adalah aset. Nah, ketika kita selesaikan yang ini, yang bagian ini, itu kita sudah menyelesaikan post modifiernya. Lalu ditambah ini menjadi prepositional phrase, ditambah one menjadi nominal phrase. Nah, selesai ya.
untuk subjeknya. Lalu verbnya is kita naikkan sini supaya lebih mudah. Verbal phrase. Lalu ada each dense covering of rainforest. Kita selesaikan post modifiernya dulu. Ini headwordnya covering. Rainforestnya nominal phrase tambah of menjadi prepositional phrase. Sudah bisa ya. Each dense covering of rainforest ini post modifiernya sudah selesai. Pre modifiernya tidak perlu kita analisis lebih jauh, berarti langsung bisa ke sini. Ini adalah nominal phrase. Jadi kalau kita membuat sejajar, artinya kita menyelesaikan yang kompleks dulu, yang bagian depan ini akan memudahkan kita dalam mengidentifikasi pada akhirnya, karena ini kan sejajar ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ini adalah subjeknya, ini adalah verbnya, ini adalah komplementnya, karena verbnya ada bentuk linking verb. Itu nomor 7. Terakhir nomor 8. I will see you at the east gate of the park. Boundary depan belakang, ada I sebagai subjek, will see, lalu you. Nah, ternyata yang kompleks adalah adverbnya. Adverbnya dalam bentuk prepositional phrase. I ini pronoun, will auxiliary, see-nya verb, you juga pronoun. Jangan noun ya, dia pronoun. Lalu ada at, preposition, artikel, east gate. Berarti east-nya ini adjektif karena menjelaskan gate. Of-nya preposition, the-nya artikel, park-nya noun. Kita selesaikan yang kompleks dulu, yang bagian belakang. At the east gate of the park. Headwordnya adalah gate. Kita selesaikan post modifiernya dulu. The park, nominal phrase, tambah ini menjadi prepositional phrase. The east gate of the park, nominal phrase. At the east gate of the park, prepositional phrase. Selesai. Lalu ini nominal phrase, you-nya, will see, verbal phrase, lalu I-nya juga nominal phrase. Selesai nomor 8. 1, 2, 3, 4. Subject, verb, object, adverb. Begitu. Tapi kita tidak perlu menganalisis yang ini ya. Ini hanya untuk memudahkan kita membagi. Jadi satu phrase itu dia mempunyai satu rule ini. Oke, that's all. Silahkan dicek jawabannya. Kita diskusikan besok hari Senin. Thank you everyone.